Tacing TV mempersembahkan kisah asmara Prabu Siliwangi untuk mendapatkan seorang gadis yang memiliki suara merdu dan sahdu tatkala membaca lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dengan judul Kisah Asmara Prabu Siliwangi dengan Nyi Subang Larang. Tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Prabu Siliwangi pun mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuro dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik berakhlak mulia itu. Kemudian pinangan tersebut diterima, tapi dengan satu syarat, yaitu mas kawinnya Lintang Kerti Jejer 100 yang berada di Mekah. Untuk mengetahui cerita ini, silakan tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Terima kasih Anda masih setia di Tacing TV. Pastikan Tacing TV sebagai sarana hiburan dan sumber informasi keluarga Anda. Batur sedulur sekampung, sekitar pada tahun 1409, Ki Gedeng Tapa dan anaknya Nyai Subang Larang, penguasa Sah Bandar Muara Jati Cirebon, menyambut kedatangan pasukan Angkatan Laut Tiongkok pimpinan Laksamana Muslim Cheng Ho yang ditugaskan oleh Kaisar Yunglo dinasti Ming tahun 1363 sampai 1644, memimpin misi muhibah ke 36 negara antara lain ke Timur Tengah dan Nusantara pada tahun 1405 sampai 1430, membawa pasukan muslim sebanyak 27.000 dengan 62 kapal. Misi muhibah Laksamana Cheng Ho tidak melakukan perampokan atau penjajahan, bahkan memberikan bantuan membangun sesuatu yang diperlukan oleh wilayah yang didatanginya, seperti Cirebon dengan mercusuarnya. Oleh karena itu, kedatangan Laksamana Cheng Ho disambut gembira oleh Ki Gedeng Tapa sebagai Sah Bandar Cirebon. Dalam armada Angkatan Laut Tiongkok itu, rupanya juga diikut sertakan seorang ulama, Syekh Hasanuddin. Adalah putra seorang ulama besar perguruan Islam di Campa yang bernama Syekh Yusuf Sidik, yang masih ada garis keturunan dengan Syekh Jamaluddin serta Syekh Jalaluddin. Ulama besar Mekah masih keturunan dari Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali radhiyallahu an dan Siti Fatimah putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Hasanuddin seorang ulama yang hafiz Al-Quran
serta ahli qiraat yang sangat merdu suaranya untuk mengajar agama Islam di Kesultanan Malaka. Dikisahkan pula bahwa setelah Syekh Hasanuddin menunaikan tugasnya di Malaka, selanjutnya beliau pulang ke Campa dengan menempuh perjalanan melewati ke daerah Martasinga, Pasambangan, dan Jayapura hingga melalui pelabuhan Muara Jati. Di Muara Jati, Syekh Hasanuddin berkunjung kembali ke Ki Gedeng Tapa, Sah Bandar Cirebon yang dulu pernah dikunjunginya bersama Laksamana Cheng Ho. Kedatangan ulama besar yang ahli qiraat tersebut, di samping karena perubahan tatanan dunia politik dan ekonomi yang dipengaruhi oleh Islam, seperti sangat banyaknya kapal niaga muslim yang berlabuh di pelabuhan Cirebon, kapal niaga dari India Islam, Timur Tengah Islam, dan Cina Islam, memungkinkan tumbuhnya rasa simpati Ki Gedeng Tapa sebagai Sah Bandar Cirebon terhadap Islam. Karenanya kedatangan Syekh Hasanuddin disambut baik oleh Ki Gedeng Tapa atau Ki Gedeng Jumajan Jati yang memperoleh kekuasaan berasal dari Ki Gedeng Sindangkasih setelah beliau wafat. Ketika kunjungan yang cukup lama itu berlangsung, Ki Gedeng Tapa dan anaknya Nyai Subang Larang serta masyarakat Sah Bandar Muara Jati merasa tertarik dengan suara lantunan ayat Al-Quran serta ajarannya yang dibawa Syekh Hasanuddin, hingga akhirnya banyak warga yang memeluk agama Islam. Penyebaran agama Islam yang disampaikan oleh Syekh Hasanuddin di Muara Jati Cirebon, yang merupakan bawahan dari kerajaan Pajajaran, rupanya sangat mencemaskan Raja Pajajaran Prabu Anggalarang, sehingga pada waktu itu penyebaran agama Islam diperintahkan agar dihentikan. Perintah dari Raja Negeri Pajajaran tersebut dipatuhi oleh Syekh Hasanuddin. Beberapa saat kemudian, Syekh Hasanuddin mohon diri kepada Ki Gedeng Tapa. Sebagai sahabat, Ki Gedeng Tapa sendiri sangat prihatin atas peristiwa yang menimpa ulama besar itu. Sebab, ia pun sebenarnya masih ingin menambah pengetahuannya tentang agama Islam. Oleh karena itu, sebagai wujud kesungguhannya terhadap agama Islam, putri Ki Gedeng Tapa yang bernama Nyai Subang Karancang atau Nyai Subang Larang dititipkan ikut bersama ulama besar ini untuk belajar mengaji dan agama Islam di Campa. Beberapa waktu lamanya berada di Campa, kemudian Syekh Hasanuddin membulatkan tekadnya untuk kembali ke wilayah negeri Pajajaran, dan untuk keperluan tersebut maka telah disiapkan 2 perahu dagang yang memuat rombongan para santrinya, adalah Syekh Abdurrahman, Syekh Maulana Mazkur, dan Syekh Abdillah Dargom, termasuk Nyai Subang Larang. Sekitar tahun 1416 Masehi, setelah rombongan ini memasuki Laut Jawa dan Sunda Kelapa lalu memasuki Kali Citarum, yang waktu itu di kali tersebut ramai dipakai keluar masuk para pedagang ke negeri Pajajaran. Akhirnya rombongan perahu singgah di Pura Dalam atau Pelabuhan Karawang, di mana kegiatan pemerintahan di bawah kewenangan Jabatan Dalam. Karena rombongan tersebut sangat menjunjung tinggi peraturan kota pelabuhan, sehingga aparat setempat sangat menghormati dan memberikan izin untuk mendirikan musola.
sekitar pada tahun 1418 Masehi sebagai sarana ibadah sekaligus tempat tinggal mereka. Setelah beberapa waktu berada di pelabuhan Karawang, Syekh Hasanuddin menyampaikan dakwah-dakwahnya di musola yang dibangunnya, yang sekarang menjadi Masjid Agung Karawang. Dari uraiannya mudah dipahami dan mudah diamalkan. Ia beserta santrinya juga memberikan contoh pengajian Al-Quran menjadi daya tarik tersendiri di sekitar Karawang. Ulama besar ini sering mengumandangkan suara qorinya yang merdu bersama murid-muridnya, Nyi Subang Larang, Syekh Abdul Rahman, Syekh Maulana Mazkur, dan santri lainnya seperti Syekh Abdullah Dargom alias Darugem alias Bentong bin Jabir Mudafa alias Syekh Maghribi, keturunan dari sahabat Nabi, yaitu dari Sayyidina Utsman bin Affan. Karena ulama besar ini memang seorang qori yang merdu suaranya. Oleh karena itu, setiap hari banyak penduduk setempat yang secara sukarela menyatakan masuk Islam. Berita tentang dakwah Syekh Hasanuddin yang kemudian masyarakat pelabuhan Karawang memanggilnya dengan Syekh Kuro, rupanya telah terdengar kembali oleh Prabu Anggalarang yang dahulu pernah melarang Syekh Kuro melakukan kegiatan yang sama tatkala mengunjungi pelabuhan Muara Jati Cirebon. Sehingga ia segera mengirim utusan yang dipimpin oleh sang putra mahkota yang bernama Raden Pamanah Rasa untuk menutup pesantren Syekh Kuro. Namun tatkala putra mahkota ini tiba di tempat tujuan, rupanya hatinya tertambat oleh alunan suara merdu ayat-ayat suci Al-Quran yang dikumandangkan oleh Nyai Subang Larang. Putra mahkota itu pun mengurungkan niatnya untuk menutup pesantren Kuro dan tanpa ragu-ragu menyatakan isi hatinya untuk memperistri Nyi Subang Larang yang cantik dan berakhlak mulia itu. Kemudian pinangan tersebut diterima, tapi dengan satu syarat mas kawinnya, yaitu lintang kerti jejer 100. Yang dimaksud itu adalah simbol dari tasbih yang merupakan alat untuk berwirid yang berada di Mekah. Kemudian permohonan Nyi Subang Larang tersebut disanggupi oleh Raden Pamanah Rasa. Atas petunjuk Syekh Kuro, kemudian Prabu Pamanah Rasa segera pergi ke Mekah. Di tanah suci Mekah, Prabu Pamanah Rasa disambut oleh Syekh Maulana Ja'far Shiddiq. Prabu Pamanah Rasa merasa kaget ketika namanya diketahui oleh seorang syekh, dan syekh itu bersedia membantu untuk mencarikan lintang kerti jejer 100 dengan syarat harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian sang Prabu Pamanah Rasa mengucapkan 2 kalimat syahadat yang makna pengakuannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan yang harus disembah dan Muhammad adalah utusannya. Semenjak itulah Prabu Pamanah Rasa masuk agama Islam dan menerima lintang kerti jejer 100 atau tasbih. Mulai dari itu, Prabu Pamanah Rasa diberi ajaran tentang agama Islam yang sebenarnya. Prabu Pamanah Rasa segera kembali ke Pajajaran untuk melangsungkan pernikahannya yang kedua dengan Nyai Subang Larang. Maka pada tahun 1422 Masehi, pernikahan dilangsungkan di pesantren Syekh Kuro dan dipimpin langsung oleh Syekh Kuro. Beberapa lama setelah menikah, Prabu Pamanah Rasa dinobatkan sebagai Raja Pakuan Pajajaran dengan gelar
Prabu Siliwangi. Hasil dari pernikahan Prabu Siliwangi dan Nyai Subanglarang tersebut, mereka dikaruniai 3 anak ideal, yaitu Raden Walangsungsang, lahir pada tahun 1423 Masehi, dan Nyai Mas Rara Santang pada tahun 1426 Masehi, dan Raja Sangara, lahir pada tahun 1428 Masehi. Melihat kondisi Pakuan Pajajaran yang menganut keyakinan Sunda Wiwitan, Subanglarang tidak mungkin mengajari Islam putra-putrinya sendiri di istana Pakuan Pajajaran. Diizinkan putra pertama yang laki-laki bernama Raden Walangsungsang. Setelah melewati usia remaja, maka bersama adiknya yang bernama Nyi Mas Rara Santang meninggalkan istana Pakuan Pajajaran dan mendapat bimbingan dari ulama Syekh Nur Kahfi, adalah mubalik asal Baghdad, memilih pengajian di Pelabuhan Muara Jati, yaitu perguruan Islam Gunung Jati Cirebon. Setelah kakak beradik ini menunaikan ibadah haji, maka Raden Walangsungsang dengan restu Prabu Siliwangi menjadi Pangeran Cakrabuana, mendirikan kerajaan di bawah Pajajaran dan memimpin pemerintahan Nagari Caruban Larang, Cirebon. Sedangkan Nyi Mas Rara Santang di tempat pengajian Gunung Jati Cirebon, tampaknya Nyai Rara Santang bertemu atau dipertemukan dengan Syarif Abdullah, cucu Syekh Maulana Akbar Gujarat. Setelah mereka menikah, lahirlah Raden Syarif Hidayatullah yang kelak dikenal sebagai Sunan Gunung Jati, penerus Raja Caruban Larang, yang menurut cerita versi Pajajaran, beliau yang mendirikan asal muasal kota Cirebon. Sedangkan Raja Sangara menuntut ilmu Islam, mengembara hingga ke Timur Tengah, kemudian menyebarkan agama Islam di Tatar Selatan dengan sebutan Prabu Kian Santang atau Sunan Rahmat, wafat dan dimakamkan di Godong Suci, Garut. Adapun kegiatan pesantren Kuro, kemudian para santri yang telah berpengalaman disebarkan ke pelosok-pelosok desa untuk mengajarkan agama Islam, terutama di daerah Karawang bagian selatan seperti Pangkalan. Demikian juga ke pedesaan di bagian utara Karawang yang berpusat di desa Pulau Kalapa dan sekitarnya. Batur sedulur sekampung, demikian tadi kisah asmara Prabu Siliwangi dengan Nyi Subanglarang. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Ingat, tetap meduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.